Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam hari ini kita kembali duduk tiada lain kecuali dalam rangka ingin mendengarkan bagaimana uraian-uraian ulama kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, di mana pembahasan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-usulus salasah, 3 dasar pokok di dalam agama kita, di mana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya al-usulus salasah, 3 dasar pokok, yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah ma'rifatullah, adalah mengenal Allah Rabbu Jalla wa'ala. Yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-martabatus salisah, di mana disebutkan bahwasanya di ma'rifatu dinil Islam bil adillah terbagi 3. Yang pertama adalah tingkatan Islam, yang kedua adalah tingkatan al-iman. Dan sekarang kita berada pada al-martabatus salisah, di usul yang kedua. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, di sini disebutkan ada 3 bahagian, yaitu martabatul ula, yaitu al-Islam. Martabatus saniyah, tingkatan yang kedua adalah al-iman, dan ini juga telah kita sebutkan. Sekarang kita masuk ke al-martabatus salisa, tingkatan yang ketiga dari agama kita adalah al-ihsan. Jadi ini 3: Islam, iman, dan ihsan. Dan sekarang kita berada di ihsan. Sebagaimana dari tingkatan-tingkatan 2 sebelumnya, Islam laha khamsatu arkanin. Islam itu ada 5 rukun. Wal imanu sittatu arkanin, sedangkan iman itu ada 6 rukun. Nah, sekarang ini al-ihsan, Syekh menyebutkan di sini bahwasanya ihsan ini ruknun wahidun, hanya 1 rukunnya. Kalau yang sebelumnya ada 5, ada 6, kalau ihsan hanya 1. Hanya 1 rukun daripada al-ihsan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan apa itu ihsan. Mereka mengatakan bahwasanya wa huwa ayyabdzula al-insanu al-ma'ruf
wa yakuffu al-adha fayabdhulah al-ma'ruf li'ibadillahi fi malihi wa jahihi wa amalihi wa badanihi. Ihsan itu kata beliau adalah seseorang ayyabdhulah. Jadi manusia itu berbuat al-ma'ruf, kebaikan. Itu namanya ihsan. Di mana manusia melakukan kebaikan, berbuat suatu kebaikan, itulah ihsan. Kemudian disebutkan adalah wa yakuffa al-adha. Dia menahan diri dari gangguan atau menahan diri dari mengganggu, menyakiti. Itu namanya ihsan. Setelah itu fayabdhulah al-ma'ruf. Mereka melakukan suatu kebaikan tujuannya li'ibadillahi fi malihi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi hartanya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Wajahihi, jah itu kedudukan. Wa amalihi, dengan amalan-amalannya. Wa badanihi, dengan badannya. Itulah ihsan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya yang namanya ihsan, di mana manusia melakukan suatu kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain atau mengganggu. Dia melakukan kebaikan melalui hartanya, kedudukannya, melalui amalan-amalannya, atau melalui dengan badannya, mungkin tenaganya, dan yang semisal dengan itu. Itulah yang dikenal dengan al-ihsan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke rukun daripada rukun ihsan, perhatikan dulu di sini. Di mana seseorang berbuat baik atau melakukan kebaikan melalui jalur harta. Maka disebutkan di sini, dia caranya itu adalah fa'ammal mal, adapun melalui jalur harta dia berbuat baik, melakukan kebaikan dengan jalur hartanya adalah ayyumfika wa yatasaddaqa wa yuzakki. Dia dengan cara berinfak, bersedekah, atau dengan mengeluarkan zakat. Ini melalui harta seseorang. Bahkan beliau di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan wa afdalu anwa'il ihsan bil mal az-zakah. Bahwasanya wa afdalu anwa'il ihsan, bahagian ihsan yang terafdol, yang terbaik dari harta adalah dengan jalur zakat. Ini kata beliau. Kenapa kata beliau dengan zakat? Li'anna zakata adalah ahadu arkanil Islam, karena dia adalah merupakan rukun Islam. Itu yang terbaik dibandingkan dengan berinfak dan bersedekah. Kenapa? Dari sisi kebaikannya, karena dia merupakan bahagian daripada rukun dari rukun Islam. Berarti itu yang termulia, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kemudian wa amma badlul ma'rufi fil jah. Seseorang melakukan kebaikan dengan jalur kedudukan yang dia miliki. Ini termasuk ihsan. Dia punya kedudukan, dengan kedudukannya ini dia manfaatkan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata beliau, fahuwa annal insana maratib. Di sini di kedudukan ini, orang yang punya kedudukan ini, manusia itu akan bertingkat-tingkat. Tak kala dia punya kedudukan, di sini manusia akan bertingkat-tingkat. Apakah kedudukannya yang dia gunakan untuk melakukan ihsan atau tidak? Ini kata beliau. Kata beliau, minhum man lahu jah. Di antara manusia itu dia punya kedudukan inda
Zawi sultan. Dia penguasa. Maka disebutkan yatihi rajulun fayatlu minhu syafa'ah ila di sultanin fayashfa'u lahu indah. Jadi begini kata beliau, dengan kedudukannya ini seseorang datang menemui dia, minta syafaat, minta bantuan, minta pertolongan. Maka fayashfa' lahu indah, dengan kedudukan dia memberikan syafaat. Itu ihsan namanya. Immah bidaf'i dararin anhu aw bijalbi khairullah. Ini. Jadi dengan kedudukan dia gunakan untuk mendatangkan manfaat dan menolak kejelekan. Itu dengan melalui jalur kedudukan dia. Nah, disinilah orang-orang yang mendapatkan tingkatan tertinggi dari kedudukan dia. Orang yang punya kedudukan dia sultan, penguasa, tetapi dengan kekuasaannya ini dia mampu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur kekuasaan dia. Itulah namanya ihsan. Dia melakukan ihsan melalui jalur kedudukan dia, kekuasaan dia. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi, dan sebagian ada yang punya kedudukan ya bisa, tetapi ya semaunya saja. Dia tidak curahkan segala kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalur kedudukan dia. Ada yang dibawanya ya, kalau menguntungkan iya, kalau tidak. Ada juga tidak, dengan kedudukan dia bahkan dia menjadikan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan namanya ihsan. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian bagaimana seseorang melakukan ihsan dengan jalur bi ilmihi, dengan ilmunya. Amalan, ilmu dengan badannya. Nah, bagaimana seseorang itu melakukan ihsan dengan ilmunya? Maka kata Syekh adalah fa ayyubdala ilmuhu li ibadillah. Jadi dia gunakan ilmu yang dia dapatkan, apa yang dia miliki adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ta'liman fi halaqati wal majalis al-amma wal khassah. Ini dia gunakan dengan ilmunya, ini dia gunakan untuk semakin dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua, dia dengan ilmunya dia gunakan untuk mengajari manusia dengan majelis-majelis khusus atau majelis-majelis umum. Yang diingat di balik itu semuanya adalah adanya kebaikan manusia, sampainya ilmu agama ini di tengah-tengah manusia, terangkatnya kebodohan. Itulah namanya ihsan melalui jalur ilmu. Ihsan melalui jalur ilmu. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bahkan boleh mengatakan di sini, coba lihat. Hatta law kunta fi majlisi qahwatin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, saya hanya membacakan. Hatta sekalipun engkau berada di majelis qahwah, duduk-duduk sambil minum kopi. Ini bukan, ini dari Syekh Ibnu Utsaimin ya, majelis qahwah kata beliau, di mana disebutkan fa inna minal khair wal ihsan an tu'alliman nas. Mungkin di situ dia juga bisa menasihati manusia, bisa mengingatkan manusia. Kemudian juga disebutkan walau kunta fi majlisin ammah, di majelis-majelis ammah, majelis umum. Fa minal khair an tu'alliman nas, kau ajari manusia walaupun di tempat berkumpulnya keluarga, situ ada nasihat. Ini kata beliau, situ tetap ada nasihat. Kata tetapi Syekh mengingatkan walakin istimala atau lakin istamala al hikmah fi hadzal bab. Nah, tetapi di sini, tetapi hendaknya dia dengan cara hikmah dalam masalah ini. Jadi ini butuh diperhatikan di sini. Biasanya ini jadi masalah juga di sini.
Kata beliau, nah ini sebentar saya bacakan. Jadi beliau begini, terkadang orang itu malas duduk sama kita. Ini kata Syekh ya, sebentar saya bacakan. Jadi majalisul qahwa, sambil duduk-duduk minum kopi, duduk bersama keluarga, ada acara keluarga di situ, ada nasihat, ada kebaikan. Tetapi kata beliau dengan cara hikmah dalam bab ini, dalam masalah ini. Bagaimana caranya? Kata beliau, fala tazkulu 'alan nasi haitsu kullama jalasta fi majlisin ja'alta tu'azzimuhum wa tuhaddithuhu ilaihim. Nah ini kata beliau, tak kala engkau duduk bersama mereka, jangan memberatkan mereka. Jangan menjadikan mereka itu berat. Artinya begini, setiap kali ketemu, dari awal ketemu sampai akhir, dia cuma bicara hadis, bicara tentang ilmu agama. Kalau orang-orang yang belajar agama, iya, tetapi ini masalahnya orang yang tidak belajar agama. Maka kata beliau, maka jangan memberatkan mereka. Di saat-saat itu selipkan sedikit mau'idhah, sedikit nasihat. Sebagian para ulama menjelaskan begini, sementara kita ini acara keluarga di rumah, datang keluarga-keluarga dekat, kita ini masih anak-anak, banyak om yang lebih tua, saudara dari bapak, saudara dari ibu, tante-tante semuanya, atau keluarga-keluarga, tetangga-tetangga yang ada. Kita sebagai orang yang masih di bawah umurnya, masih muda, tidak mungkin menasehati langsung dengan orang yang lebih besar, lebih tua. Maka caranya, kata sebagian ulama yang kita dapatkan dalam masalah ini, bagaimana seorang itu hikmah dalam menasehati seseorang, maka kita nasihati anak yang lebih kecil dari kita. Misalnya, tempat itu biasanya orang makan dengan menggunakan tangan kiri. Satunya tangan kanan memakai sendok yang utuh. Sebelah kiri pakai sendok yang robek. Pakai garpu. Kan begitu? Ini. Ya. Nah, kita ingatkan untuk anak-anak kecil. Dek atau nak, jangan makan pakai tangan kiri ya. Itu cara makannya syaitan, itu tidak dibolehkan oleh Nabi. Jangan menyerupai syaitan. Ini untuk anak kecil, tetapi banyak orang besar di situ. Kata beliau, hanya dengan penyampaian seperti ini, tidak usah setiap ketemu diceramahi. Akhirnya orang-orang ini merasa berat. Aduh, saya malas duduk sama orang ini. Kenapa? Setiap kita ketemu diceramahi terus. Nah, ini Syekh menyebutkan di sini. Sampai kenapa beliau sebutkan majalisul qahwa, duduk-duduk sambil minum kopi, acara yang lainnya, tetap ada dakwah, tetapi dimasukkan, disisihkan sedikit ilmu di situ. Setelah itu berbicara dengan yang lainnya. Jangan cuma dari awal sampai pulang itu ceramah terus. Hanya mereka bosan. Inilah kata Syekh, jangan memberatkan mereka. Nah, inilah biasanya jadi masalah, terutama di kalangan kita yang belajar. Semangatnya Masya Allah, semangat 42 bukan 45, lebih semangat lagi. Terlalu berlebihan. Ketika orang berbicara masalah dunia, tanyakan pekerjaannya. Oh, ini lagi masalah ini. Kenapa tidak dinasihati? Kenapa tidak ini kan? Bil hikmah ya ikhwan. Dengan cara bil hikmah. Mungkin pada saat itu kita cari celah, cari titik-titik untuk berbuat baik kepada mereka dengan menasihati dia. Sedikit saja, setelah itu selesai, tidak usah lagi ini. Biasanya kita tidak. Bahkan terjadi perdebatan biasanya. Pokoknya harus begini, pokoknya sampai pulang kopinya, makanannya tidak termakan, yang ada perdebatan sampai pulang. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kata Syekh, dengan cara bil hikmah. Tatahaddatsu ilaihim, berbicara kepada mereka. Jadikan mereka sebagai pertemuan ini sebagai ajang untuk nasihat, walaupun hanya sedikit. Sehingga beliau jangan dari awal ketemu bicara agama ini begini-begini, orang jenuh di situ.
Ini bukan di masjid ceramah. Kalau ceramah di masjid iya. Daurah iya, mungkin berjam-jam ya dari pagi sampai sore. Karena memang untuk itu. Tetapi kalau pertemuan keluarga acara kok ceramah terus. Nah, inilah kata Syekh, jangan memberatkan mereka. Sisipkan sedikit nasihat, setelah itu sudah selesai. Nah, itu yang diinginkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluhum bil mau'idah. Karena Nabi itu mengatur jarak ketika memberikan nasihat. Tidak nasihat terus, tidak. Jadi dia atur jarak. Kata beliau, wala yakthuru. Jangan ini terus, itu tadi cerita dari awal ketemu sampai selesai ceramah agama. Padahal ini pertemuan umum ini. Kenapa? Li'anna nufusa tas'umu wa tamallu fa idza malat kalat wa da'ufat. Nah, ini kalau sudah jenuh, bosan, sudah. Ma'assalamah. Selamat tinggal. Sudah sulit. Ini tidak enak, teman ini. Ini ceramah terus, kita di ini terus. Kita mau cerita-cerita yang lainnya. Kenapa kata beliau? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa rubbama tukrahul al khair li kathrati may yaqumu wa yatakallam. Bisa jadi orang yang ditemani ini, keluarga-keluarga ini, dia benci. Ini. Gak usah datang acaranya itu. Kalau kita datang diceramai terus. Nah, ini sisipkan sedikit nasihat, setelah itu seperti biasa pertemuan-pertemuan keluarga. Nah, seperti itu. Ini termasuk nasihat yang luar biasa dari Syekh rahimahullah taala. Inilah pentingnya kita berilmu. Ikhwah wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar banyaknya ilmu. Setiap ilmu hantam sana sini, sikat sana sini, tidak. Dia butuh bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Dengan hikmah. Harus lihat celah, lihat mana kesempatan untuk memberikan ilmu. Kalau tidak, jangan dulu, ditunda, diundur, nanti kesempatan yang lainnya. Ini biasanya kita terlalu semangat. Bukan semangat 45, semangat 42. Inilah jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang begini, di sebagian tempat, kenapa agak sulit dakwahnya kita? Karena kita ini terkadang terlalu kaku di atas kebaikan. Terutama biasanya ada akhwat, ada perempuan. Tapi perempuan ini kudunya masih kecil, kudun segitiga. Biasanya istilahnya segitiga, pundaknya masih kelihatan. Datang ke majalis ta'lim. Datang majelis. Dia datang sampai pulang, maka akhwat-akhwat yang bagus pakaiannya, yang sudah pakaiannya besar, pakai cadar lagi, maka dia tidak pernah menyapa orang ini sampai pulang. La salam wala kalam wala senyum. Na'udzubillahi min dzalik. Ini musibah yang terjadi sekarang. Oh, ini tidak usah didekati, bukan teman kita. Seharusnya kalau ada orang-orang yang kelihatan tertarik dengan dakwah, rangkul dia, dekati dia. Itulah namanya ihsan. Itulah namanya berbuat baik. Sama, ikhwah wa akhwat sama. Ketika ada orang yang temannya, yang orang-orang baru yang tidak pernah disapa, tidak pernah senyum, tidak pernah tegur, subhanallah. Inilah kita jamaah jauh dari yang namanya ihsan. Semua menginginkan tentunya keselamatan, bukan sekedar kita yang ingin selamat, semua orang ingin selamat. Tapi terkadang dengan perbuatan kita, orang menjauh dari apa yang kita lakukan. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh adalah ini, berbuat baik dengan ilmu yang kita miliki. Nasihati mereka dengan cara bil hikmati wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik dengan cara yang hikmah. Itu tadi. Bedakan antara majelis ta'lim dengan pertemuan keluarga.
Kalau memang di pertemuan keluarga ini kita tidak bisa memberikan nasihat agama, bersabar, mungkin di kesempatan yang lainnya, di sini tidak ada celah. Maka sabar dulu. Sabar dulu di situ. Ini wallahu taala alam bisawab. Kemudian kata beliau, wa ammal ihsanu ilan nasi bil badan. Bagaimana cara kita bisa berbuat baik kepada manusia melalui badan kita ini? Maka disebutkan faqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menggunakan badan kita ini untuk berbuat baik kepada manusia. Kata beliau, wa tu'inur rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata shadaqah. Begini, sekedar begini. Seseorang membantu orang lain menaikkan dia ke kendaraannya, atau kita angkat barangnya, maka itu semuanya adalah sedekah. Itu kebaikan, itu namanya ihsan. Ada orang seperti ini kita bantu dengan tenaga kita, itulah namanya ihsan melalui jalur tenaga dia, melalui badan dia. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya tidak akan tercipta yang namanya ihsan kecuali ada pada dia dua hal. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak akan tercipta yang namanya ihsan kecuali ada pada dua hal pada dirinya, pada diri orang tersebut. Yang pertama kata beliau mengatakan wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi ma'dzulli abidihi. Ini dua. Yang pertama adalah ghayatul hubbi. Memang ada cinta yang memuncak di situ, ada kecintaan terhadap kebaikan. Yang kedua adalah wa ghayatud dzulli. Adanya ghayatud dzulli, sikap penghambaan, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru tercipta yang namanya ihsan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha, ada upaya yang luar biasa. Kemudian setelah itu ada ketundukan. Itulah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wallahu taala alam bissawab. Selesai berkaitan dengan keterangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin bahwasanya namanya ihsan adalah bagaimana seseorang itu mencurahkan segala usaha dan upaya dia untuk melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain, dan mencurahkan segala kemampuan kita. Itu tentunya bisa melalui jalur harta, kedudukan, ilmu, dan tenaga badan kita. Itu semuanya adalah ihsan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian kita lanjut, kata beliau, disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-ihsanu ruknun wahidun. Ihsan itu memiliki satu rukun. Apa rukunnya? Lihat. Kata beliau, anta budallaha ka'annaka tarahu. Anta budah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau tarahu, melihatnya. Inilah ihsan. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, lihat. Fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat Anda. Allah melihat engkau. Itulah rukun daripada ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu
Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, berarti yakinlah engkau pasti dilihat oleh Allah. Itulah ihsan, itulah rukunnya. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini disebutkan dalam surah An-Nahl 128, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang ittaqaw, yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun. Jadi Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah Allah bersama orang-orang yang ihsan, yang berbuat baik dari sisi hartanya, kedudukannya, ilmunya dan badannya. Di mana dia disebutkan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia lihat Allah. Kalau tidak, yakinlah dan pasti Allah pasti melihatnya. Ini juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara 217 sampai 220. Jadi Asy-Syu'ara itu 217 sampai 220, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Al-Aziz Ar-Rahim, itu Allah Rabbu Jalla wa Ala. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri melaksanakan salat. Wa tataqallubaka fis sajidin, dan dia juga melihat kamu ketika engkau berbolak-balik dalam sujud. Bangun. Ini. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia adalah as-sami, maha mendengar. Kemudian al-alim adalah maha mengetahui. Ini disebutkan alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri salat. Kemudian di ayat yang surah Yunus ayat 61, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin. Kata beliau, wa ma takunu, tidaklah engkau, fi sya'nin, berada dalam suatu keadaan. Tidaklah engkau berada dalam suatu keadaan, wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah engkau membaca dari Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, tidaklah engkau beramal dengan suatu amalan, illa kecuali kunna alaikum syuhuda, kecuali kami ini akan menjadi saksi bagi kalian. Ittufiduna fi, bahwasanya kalian melakukannya atau mengerjakannya. Nah, ini jelas di sini disebutkan tidaklah kalian berada dalam suatu keadaan, tidaklah kalian membaca Al-Quran, tidaklah kalian beramal dengan suatu amalan, kecuali kami akan menjadikan, kami saksikan itu semuanya. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Maka ini jelas jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau kita beribadah tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah akan melihat kita. Maka oleh karena itu tidak ada kesempatan bagi kita jamaah untuk bermain-main di saat ibadah. Tidak ada. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita. Si A, si B, si C ini saat sholat dia main-main, dia ketawa, dia ini, dia itu ketahuan semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat kita. Kemudian di tingkatan yang ketiga tentang ihsan ini ditutup dengan wad dalilu minas sunnah, dalilnya dari
hadits, kalau tadi dari ayat, sekarang ini dari sunnah, adalah disebutkan hadits Jibril yang masyhur dari sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Kalau ini haditsnya insyaallah ma'ruf. Haditsnya yang panjang dikenal dengan hadits Jibril. Di mana disebutkan dalam hadits ini, haditsnya riwayat Imam Muslim, di mana Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bercerita, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar. Jadi tiba-tiba muncul seseorang yang disebutkan syadidu bayadis thiyab, yang sangat putih pakaiannya, yang rambutnya sangat hitam. Kemudian disebutkan tidak ada tanda-tanda safar, tapi tidak ada yang kenal. Wala ya'rifu minna ahadun, tidak ada seorang pun yang kenal di antara kami. Kemudian setelah itu dia duduk hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di hadapan Nabi, dia sandarkan lututnya dengan ke lututnya Nabi. Dia letakkan pahanya di atas pahanya Nabi. Setelah itu dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Sampaikan kepadaku apa itu Islam. Maka disebutkan 5 tadi, rukun Islam. Kemudian setelah itu dia bertanya lagi, setelah itu Rasulullah sebutkan 5 ini, dia mengatakan sodaqtah, engkau benar. Setelah itu dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi sebutkan yang 6 yang telah kita sebutkan kemarin. Maka setelah itu Nabi mengatakan, orang ini mengatakan sodaqtah, kau benar. Setelah itu disebutkan di akhir, nah inilah pembahasan kita. Fa akhbirni anil ihsan, sampaikan kepada aku tentang ihsan. Maka Rasulullah mengatakan, anta abudallaha ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yaraka, kalau engkau tidak bisa melihat dia, yakinlah pasti dia melihat engkau. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kita, maka munculkan ihsan. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak, yakinlah Allah pasti melihat kita. Maka tidak akan mungkin kita ini akan bermain-main dalam ibadah. Demikian pula, salah satu di antara sebab untuk khusyuk adalah ibadah yang kita kerjakan pada saat itu adalah kita anggap adalah sholat terakhir. Fasalla salata muwaddi'in, sholatlah seperti sholat perpisahan. Maka tidak bakalan kita sholat isya, kita anggap ini sholat terakhir saya. Setelah isya itu datang malaikat akan mencabut nyawa saya. Maka masih ada kesempatan untuk main-main? Tidak ada. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ihsan. Maka dengan selesainya ihsan, maka selesailah tingkatan yang kedua dari tingkatan Islam, tingkatan agama kita, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, inilah yang disebutkan adalah 3 bahagian di dalamnya: mengenal Islam, mengenal iman, dan ihsan. Dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita masuk ke usul yang ketiga, dan ini usul yang terakhir dari pembahasan salah satu usul, yaitu berkaitan dengan masalah riwayat hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma'rifatun nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu tingkatan yang ketiga. Setelah ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, ini sekarang ini ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang kita sebutkan insyaallah taala, karena waktu terbatas. Nanti kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang tentang al-usulus salasa atau al-aslus salis, dasar yang ketiga.
Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, saya kira ini yang bisa saya sebutkan insyaallah taala. Wallahu taala bissawab di martabatus salisah. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, cukup insyaallah taala. Iya. Saya kira ini yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum kalian semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sebutkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum kita tutup, ini Masya Allah dari panitia barakallahu fiik akan memberikan kepada antum jaizah, hadayah untuk antum. Hanya ini Masya Allah ini. Masya Allah. Siapa yang belum dari arah sini, yang sebelah kanan? Dan siapa yang siap? Nah, ini yang pakai baju putih dulu, paling pertama saya angkat tangan. Ya antum. Ya, belum pernah ya? Belum. Ya, berdiri. Nah, Ustadz tadi hanya menyebutkan sedikit materi berkaitan dengan masalah ihsan. Nah, yang Ustadz ingin tanyakan adalah ihsan. Apa itu ihsan? Menahan diri dari mengganggu, ya, mengganggu saudara kita. Apalagi? Iya, jadi dia mencurahkan segala kemampuan atau segenap kemampuan untuk melakukan suatu kebaikan atau suatu ibadah. Dengan jalur apa itu? Satu. Jadi dia bisa mencurahkan segala kemampuan dia menahan diri dari menyakiti saudaranya. Dengan jalur apa kebaikan itu bisa terlaksana? Satu, dengan jalur melalui jalur hartanya. Kalau hartanya dengan cara bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat. Nah, terus kalau dengan jalur kedua, dengan jalur kebaikan, iya, dengan jalur apa? Dengan kedudukan. Bagaimana caranya? Kalau Anda punya kedudukan, apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan kebaikan atau melakukan kebaikan? Ya, membantu saudara kita yang membutuhkan bantuan. Benar ya? Kalau jadi pejabat, hati-hati ini, janji ini. Jangan sampai jadi pejabat ditindas semua teman-temannya semua ini. Iya. 3, melalui jalur ilmu. Diapakan ilmu itu? Supaya bisa menjadi kebaikan. Mengajarkan kepada seseorang, bukan digunakan untuk menipu. Nah, bukan, Masya Allah. Terus, dengan melalui jalur badannya. Dia bisa berbuat baik melalui badannya atau tenaganya. Dia apakan itu? Dia pukul orang, dia tendang orang. Ya, dengan membantu. Gimana cara membantu? Mengangkat kembarannya, menolong orang yang butuh pertolongan. Nah, itu semuanya. Na'am, barakallahu fiik. Fadhil. Yang dari arah depan. Nah, yang paling belakang insyaallah. Nah, berdiri. Sekarang, nah, barakallahu fiik. Sekarang saya mau tanya ini. Ihsan itu memiliki satu rukun. Nah, apa rukun ihsan dan sebutkan satu dalilnya. Fadhal. Nah.
Iya, orang-orang yang melakukan kebaikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Taqaddam, Masya Allah. Terakhir, siapa yang mau angkat tangan di sebelah sini? Nah, ini nih. Antum belum pernah? Iya, belum pernah. Iya, naam. Kum berdiri. Saya mau cari yang susah-susah ini yang terakhir supaya saya bisa dapat ini. Iya, iya. Sudah siap? Iya. Nah, barakallahu fiik. Sekarang yang Ustadz mau tanyakan ini hadits yang menjelaskan tentang ihsan. Haditsnya siapa? Hadits Jibril. Apa itu ceritanya tentang ihsan di situ? Apa yang Anda bisa pahami di situ? Hadits Jibril, hadits yang panjang, tetapi apa yang Anda bisa pahami? Ya, irfa sautak, agak besar sedikit suaranya. Datang seseorang, ya, tentang Islam. Terus yang kedua tentang iman. Terus yang ketiga tentang ihsan. Apa itu ihsan? Akhbirni anil ihsan. Maka Rasulullah menjawab, apa jawabannya Rasulullah? Ihsan apa tadi? Anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ya seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak bisa, maka dia akan melihatnya. Kira-kira masih ada kesempatan bermain-main dalam sholat? Iya, tidak ada karena dilihat. Yang biasa main-main ini ketahuan. Nah, ini yang banyak main ini. Maka jangan main-main, ketahuan, tercatat semuanya. Disebutkan dalam ayat tadi bahwasanya semua yang kita kerjakan dihafal baik-baik ini, surah Yunus ayat 61, nanti dibaca sebentar. Wa ma takunu fi sya'nin, kalian berada dalam suatu keadaan, apa yang kalian baca, apa yang kalian amalkan, apa yang kalian lakukan, suka menipu temannya, mengganggu temannya, menyakiti temannya, dicari siapa Anda tahu. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, illa kunna 'alaikum syuhuda. Ya, dicatat baik-baik ya, surah Yunus ayat 61. Na'am, barakallahu fiik. Taqaddam. Jadi bagi-bagi sama temannya ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, nah. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fiik. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami maaf. Wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.